Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 7 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Oknum anggota Polri diduga aniaya warga di Ambon, kuasa hukum desak Propam tindak tegas. Seorang warga kota Ambon, Belgar Pasau, melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri bernama Marlon Peters, berdinas di Binmas Polda Maluku. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu malam 27 September 2025, sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Timur, di lorong Toko Sali, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Berdasarkan laporan polisi nomor LP-304-9-2025 Polda Maluku, korban mengalami pemukulan dan tendangan yang menyebabkan luka di bagian bibir dan nyeri pada rusuk kiri. Kejadian bermula ketika pelaku Marlon Peters melontarkan kata-kata kasar kepada Alwiya Lawalata yang kemudian disampaikan kepada saudara korban Christian Lawalata. Tidak terima dengan ucapan tersebut, korban menghampiri terlapor untuk menanyakan alasannya. Namun tanpa banyak bicara, terlapor langsung menarik, menendang dan memukul korban hingga mengalami luka. Merasa keberatan atas tindakan tersebut, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke SPKT Polda Maluku dan juga ke Bidang Propam Polda Maluku pada 28 September 2025 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Kuasa hukum korban John Tuhumena dalam keterangannya menegaskan bahwa kliennya berharap adanya penegakan hukum yang adil, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi anggota Polri yang melanggar. Ia menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri tersebut telah melanggar sejumlah ketentuan peraturan Kapolri atau Perkap nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Peristiwa ini kembali menjadi sorotan publik terkait penegakan disiplin di tubuh kepolisian. Ketegasan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri akan menjadi ujian bagi komitmen institusi tersebut dalam menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Prinsipnya kami telah melayangkan laporan kepada Bitpropam Polda Maluku, yang mana klien kami ini merupakan korban dan terduga pelakunya itu adalah oknum anggota Polri. Dan terhadap laporan kami tersebut, kami mengharapkan untuk segera diproses, karena menurut kami substansi perbuatan pidananya itu, dalam hal ini perbuatan pidana dilakukan oleh terlapor berdasarkan kode etik Perkap nomor 7 tahun 2022, etika-etika yang sebagaimana terdapat dalamnya itu hampir sebagian telah terpenuhi, yang mana perbuatan terlapor sudah mencoreng khusus sebagai polisi, dalam hal ini sebagai anggota polisi, ya, dia itu harus sebagai pengayom dan pelindung, bukan dia yang menjadi pelanggar. Tidak dibenarkan dalam negara hukum.
Dinding ruang dosen hukum UKIM berlubang diduga dirusak mahasiswa teknik saat aksi tawuran. Insiden tawuran antar mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum di Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM pada Selasa 4 November 2025 ternyata menyisakan kerusakan fasilitas kampus. Dinding ruangan dosen Fakultas Hukum diduga menjadi sasaran perusakan oleh sejumlah mahasiswa teknik saat kericuhan pecah berdasarkan pantauan tribunambon.com Rabu 5 November 2025 sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Dinding ruangan dosen yang terbuat dari material eksabor sejenis papan semen tampak berlubang akibat dugaan pengerusakan tersebut. Dosen Fakultas Hukum Della Ajawaila membenarkan adanya pengerusakan di dalam ruang dosen. Dijelaskan saat kericuhan terjadi, ia dan seorang dosen senior lainnya berupaya melindungi sejumlah mahasiswa perempuan dari amukan massa. Saat itu, pihak dosen mempercayakan 2 mahasiswa laki-laki dari Fakultas Hukum untuk berjaga di depan pintu ruangan. Namun keadaan tak terhindarkan, tiba-tiba sejumlah mahasiswa teknik mendobrak pintu ruangan dosen tersebut. Insiden pun semakin memanas, tak hanya pemukulan, massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 5 hingga 6 orang tersebut diduga kuat merusak dinding ruangan dosen yang terbuat dari eksabor. 2 mahasiswa hukum yang menjadi korban pemukulan saat itu langsung dilarikan ke klinik untuk mendapatkan pengobatan intensif. Menanggapi insiden yang telah merusak fasilitas pendidikan dan menyebabkan korban luka ini, pihak Fakultas Hukum memastikan akan menindaklanjuti secara hukum. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Fakultas Teknik atas insiden pengerusakan tersebut. Redaksi berupaya menghubungi pihak terkait untuk keberimbangan berita. Diberitakan sebelumnya, Tribuners suasana Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon mendadak tegang setelah aksi pemukulan berujung pada aksi saling serang menggunakan batu antara mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Selasa 4 November 2025. Insiden ini terjadi sekitar pukul 12:55 siang waktu Indonesia Timur dan menyebabkan 4 orang terluka serta 1 unit motor rusak. Tawuran antar mahasiswa ini ternyata merupakan rentetan dari perselisihan yang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Kenapa dalam ruang dosen ini ada perusakan? Karena di dalam ruang dosen ini kita lindungi mahasiswa perempuan. Cuma hanya saya dengan salah satu dosen senior. Jadi ada 2 mahasiswa yang kita percayakan laki-laki untuk jaga pintu dosen. Karena sudah mulai anarkis, akhirnya mereka langsung dorong ruang dosen karena mereka lihat mungkin ada orang yang masuk atau bagaimana. Lalu mereka dobrak langsung pintu, lalu terjadi pemukulan di ruangan ini. Jadi akhirnya mau dan tidak mau kami para dosen langsung buka. Kami 2 orang langsung buka ruang dosen untuk perlindungan mahasiswa, tapi ada yang dipukul. Akhirnya ada sekitar 5 atau 6 orang. Kayaknya itu masih teknik karena salah satunya itu rambut gondrong. Terkait pengerusakan ini? Pasca tawuran di UKIM, Wakil Dekan Teknik bungkam soal pembinaan karakter mahasiswa. Insiden tawuran yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum di Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM pada Selasa 4 November 2025 terus menjadi sorotan publik. Kasus tawuran tak hanya tertuju pada kekerasan, tetapi juga pengerusakan fasilitas kampus. Pasalnya, saat eskalasi tawuran melebar, sejumlah mahasiswa teknik diduga merusak ruang dosen Fakultas Hukum. Ironisnya, saat dimintai keterangan mengenai langkah pencegahan kekerasan berulang, Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik memilih untuk bungkam.
Kasus ini semakin memicu kritik mengingat riwayat tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh mahasiswa teknik bukan baru terjadi satu kali. Hal ini menuntut adanya pembinaan karakter yang serius dan berkelanjutan. Namun, upaya untuk mendapatkan klarifikasi mengenai kelanjutan penanganan masalah dan upaya pembinaan internal menemui jalan buntu. Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik UKIM, MF Telusa, yang ditemui tribunambon.com Jumat 7 November 2025 di ruang kerjanya, secara tegas menolak memberikan komentar terkait kelanjutan penanganan masalah tersebut. Bahkan ketika ditanya secara spesifik mengenai apakah ada program pembinaan khusus terhadap mahasiswa guna menghindari tindakan kekerasan berulang di masa depan, dirinya tak mau memberikan pendapat. Sikap bungkam dari pimpinan Fakultas Teknik ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen kampus dalam menangani akar masalah kekerasan dan memastikan pembinaan karakter mahasiswa yang berintegritas. Publik dan sivitas akademika kini menanti langkah tegas dan transparansi dari pihak kampus. Bukan sekadar mendamaikan konflik antar mahasiswa, tetapi lebih utama mengakhiri budaya kekerasan yang mencoreng nama lembaga pendidikan tersebut. Diberitakan sebelumnya Tribuners kerusakan fasilitas kampus menjadi bukti fisik dari eskalasi kekerasan yang terjadi. Berdasarkan pantauan tribunambon.com pada Rabu 5 November 2025, dinding ruangan dosen Fakultas Hukum yang terbuat dari material eks-sabor, sejenis papan semen, tampak berlubang dan jebol akibat perusakan. Dosen Fakultas Hukum Della Ajawaila membenarkan adanya pengerusakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya bersama seorang dosen senior berupaya melindungi sejumlah mahasiswi dari amukan massa ketika insiden pecah. Saat bentrokan terjadi, dua mahasiswa laki-laki Fakultas Hukum yang ditugaskan berjaga di pintu tidak mampu menahan dorongan. Della menyebut massa yang diduga mahasiswa teknik tiba-tiba mendobrak pintu ruangan. Della memperkirakan ada sekitar 5 hingga 6 orang mahasiswa teknik yang masuk dan mereka diduga kuat merusak dinding ruangan dosen di tengah insiden. Aduh, udah lebar. Aduh. Aduh. Randi, mari sini Randi. Randi jangan, Randi. Randi jangan, boleh Randi. Randi jangan. Perempuan lari sembunyi bawa meja. Taruh di pintu. Cegah banjir, Pelindo Ambon gandeng warga bersihkan selokan di Jalan Yosudarso. PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Ambon atau Pelindo Ambon menggelar aksi bersih selokan besar di sepanjang Jalan Yosudarso, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat 7 November 2025. Aksi kolaboratif yang melibatkan langsung pegawai Pelindo dan warga Kelurahan Honipopu ini menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL perusahaan di area kerja sekitar pelabuhan. General Manager atau GM Pelindo Cabang Ambon, Zahlan, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah perwujudan dari komitmen untuk tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ia menambahkan keterlibatan aktif pegawai dan pemberian bantuan alat kebersihan merupakan upaya nyata Pelindo untuk membangun sinergi jangka panjang dengan masyarakat Honipopu dalam menjaga kebersihan fasilitas publik. Kegiatan ini dimulai sekitar pukul 7:30 pagi waktu Indonesia Timur, diawali dengan penyerahan bantuan logistik peralatan kerja kepada pihak Kelurahan Honipopu.
Bantuan tersebut berupa skop, karung, garukan sampah, tempat sampah, dan gerobak yang diharapkan dapat menunjang keberlanjutan kegiatan kebersihan lingkungan di wilayah tersebut. Setelah serah terima, para pegawai Pelindo Ambon bersama-sama dengan warga Kelurahan Honipopu segera turun ke selokan. Mereka bahu-membahu mengangkat tumpukan sampah yang menyumbat saluran air, menunjukkan sinergi yang kuat antara BUMN dan masyarakat sekitar. Terminal Head PT Kemas Ambon Yandi Sofyan Hadi menjelaskan bahwa aksi bersih ini memiliki tujuan strategis, terutama dalam mencegah dampak negatif banjir terhadap kegiatan operasional pelabuhan. Ia menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk warga Kelurahan Honipopu untuk mengatasi genangan air yang berpotensi menjadi banjir. Sementara itu, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Honipopu, Salimah Wamnebo, mengakui bahwa masalah genangan air dan banjir selalu menjadi ancaman, terutama saat hujan deras. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan program kebersihan lingkungan yang rutin diadakan oleh pemerintah Kota Ambon. Ia berharap sinergi positif ini dapat menjadi agenda tahunan untuk memastikan lingkungan Honipopu tetap bersih dan bebas dari banjir. Aksi bersih selokan ini tidak hanya membersihkan saluran air, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara Pelindo Ambon dan masyarakat setempat dalam upaya bersama menjaga lingkungan. Kegiatan ini sebenarnya merupakan program TJSL dari perusahaan dari Pelindo terkait untuk aksi bersih kanal, saluran, bak kontrol di wilayah kerja area sekitar pelabuhan. Tujuannya apa? Salah satu untuk mencegah yang namanya banjir, Bu ya. Nah, karena setidaknya kita di awal itu sudah bisa membersihkan area-area yang kiranya nanti bisa menimbulkan genangan air, dampaknya ke banjir, bisa menimbulkan masalah mengganggu kegiatan operasional banjir. Karena kita tahu sendiri kan pelabuhan itu kan sebagai logistik, sistem logistik, salah satu sistem logistik, dimana kalau terganggu dampaknya juga akan bisa ke masyarakat sekitar. Honipopu ini kan di sebagian besar ini kan kalau hujan airnya tergenang. Jadi dari program dari Pewali juga itu kan setiap hari Jumat kita melakukan kebersihan. Jadi kalau harapan dari kami setiap tahun kalau boleh Pak bisa berjalan. Ada 3 tempat. Kalau 2 orang sampai di sana, di sini cuma ini anak magang TPK, ingatan. Dorong digitalisasi Kota Ambon, bayar parkir apung di Pasar Mardika sudah pakai M-Pos. Parkir apung di Pasar Mardika yang dikelola UPTD Sarana dan Prasarana Teknik Dinas Perhubungan Kota Ambon telah menggunakan metode pembayaran via online. Proses pembayaran menggunakan Mobile Point of Sale atau M-Pos, yaitu sistem kasir digital menggunakan telepon seluler. Untuk saat ini, akses yang disiapkan menggunakan debit Bank Maluku Malut dan QR dengan harga parkir Rp3.000. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas atau PLT Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Teknik Perhubungan, Daniel A.G. Patiasina, mengatakan bahwa pembayaran parkir dilakukan secara non-tunai. Disebut juga pengembangan proses pembayaran non-tunai ini terus dilakukan sambil berkoordinasi dengan bank terkait lainnya. Teknik pembayaran digital ini dilakukan untuk mendorong pendapatan hasil daerah secara maksimal. Selanjutnya, pembayaran parkir ini langsung masuk ke rekening penampungan daerah, sehingga tidak ada lagi penerimaan uang tunai, pelaporan, dan setoran, tetapi sudah tercatat secara digital. Sebagai informasi, tempat parkir apung ini memiliki luas 100 x 30 meter dan mampu menampung hingga 1.000 unit kendaraan roda 2. Parkir apung ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 8 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Timur.
Meski masih dalam tahap uji coba, Dishub terus melengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari petugas keamanan hingga penerapan metode pembayaran secara online. Dua tahun jalan trans lintasan Seram Selatan rusak, BPJN dinilai tak serius perbaikan. Tepat 2 tahun kerusakan terjadi pada jalan trans Seram di lintasan Seram Selatan, tepat di lingkungan RT 06 Waiwalata, Negeri Tehoru, Maluku Tengah. Kerusakan pertama terjadi pada tahun 2024 kala musim hujan melanda wilayah tersebut. Arus air mengikis drainase dan badan jalan. Ruas jalan tersebut semakin parah saat musim hujan terjadi di Agustus 2025. Badan jalan hampir terkikis. Pantauan tribunambon.com di lokasi Rabu 5 November 2025 sekira pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, ruas jalanan menanjak yang rusak itu nampak belum diperbaiki. Jalan yang amblas telah ditimbun material kerikil. Namun sayang tidak ditimbun merata ke seluruh permukaan jalan yang rusak. Drainase yang mengaliri samping jalan makin mengikis tanah di bawah jalan hot mix. Panjang jalan rusak diperkirakan hampir 100 meter dengan lebar hampir 7 meter dari perumahan warga. Salah seorang warga, Maryam S, 26 tahun, menilai pemerintah dalam hal ini Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN, Satuan Kerja atau Satkar Maluku Tengah, tidak serius melakukan perbaikan. Pasalnya, kerusakan makin parah, terlebih saat dilanda musim hujan Agustus 2025 lalu, sehingga berpotensi terjadi kecelakaan. Permintaan perbaikan jalan itu juga disampaikan Putra Kohilai, salah seorang pemuda RT 06 Waiwalata.
masih berjalan. Berjalan. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Marak ODGJ di Bula, DPRD SBT desak pemerintah ambil langkah nyata. Anggota DPRD Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT, Fadli Salim Elbetan, menyoroti banyaknya jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Bula yang berkeliaran. Pasalnya, ODGJ yang berkeliaran saat ini dinilai mulai mengganggu kenyamanan masyarakat. Hal itu disampaikan Fadli saat rapat bersama mitra kerja Komisi 3 DPRD SBT di ruang rapat paripurna Rabu 5 November 2025. Ia bahkan mencontohkan beberapa kasus gangguan yang dialami warga pada beberapa kawasan, salah satunya di perempatan kantor KPU SBT. Menurut Fadli, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit, karena hingga kini Kabupaten SBT belum memiliki dokter spesialis kejiwaan. Meski mengaku kerap berinteraksi secara pribadi dengan para ODGJ di Bula, Fadli menilai langkah individu saja tidak cukup. Yang menekankan perlunya penanganan menyeluruh dan terstruktur dari pemerintah daerah. Di akhir penyampaiannya, Fadli juga menyinggung soal pelayanan BPJS yang menurutnya masih perlu evaluasi. Ia berharap koordinasi lintas instansi bisa dilakukan agar penanganan masalah sosial dan kesehatan masyarakat berjalan lebih efektif. Yang lain supaya kita bisa mencari jalan keluarnya, sehingga ada nanti rapat juga akan mendapatkan sebuah rekomendasi terkait dengan hasil rapat pada hari ini. Kemudian yang keempat terkait dengan memadai bukan. Yang kami melihat khusus di Kecamatan Kesui, oksigen saja itu cuma satu di beberapa kecamatan. Beta konfirmasi kesehatan. Namun sampai detik ini pun Pak Direktur kita belum tahu status pasiennya seperti apa. Tapi yang kita cek terakhir sudah dikembalikan ke rumah. Tapi terkait dengan ini sinkronisasi antara Pak Direktur dengan Pak Kadis Akhir Trans. Karena yang selama ini untuk gebrakan dari saya sebagai pimpinan rapat ada masukan dan tambahan, sebelum kita serahkan ke teman-teman dengan OPD ya, ada masukan tanggapan dari teman-teman pimpinan dan anggota komisi. Dan informasi terakhir di Unpadi, mungkin tahun depan ada penerimaan dokter spesialis. Nah, ini sesuatu yang baik-baik. Nah, tentunya Ibu Kadis, saya juga beberapa kali membaca berita terkait dengan pernyataan dokter. Nanti ada teman-teman, ada keluhan dari teman-teman, sampaikan ini adalah bagian daripada pengawasan kita demi untuk kinerja yang satu ini, dan tentunya kita juga mengharapkan ada tambahan dana revitalisasi ini di tahun-tahun yang akan datang. Dan tentunya perkembangan terkait dengan dana revitalisasi jenis yang lain supaya kita bisa mencari jalan keluarnya, sehingga ada nanti rapat juga akan mendapatkan sebuah rekomendasi
Kemudian yang keempat terkait dengan memadai bukan. Yang kami melihat khusus di Kecamatan Kesui terkait dengan IRSD ini sinkronisasi antara Tribuners, informasi dari SBT tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.